Halo para trader, jadi di konten kita kali ini kita akan ngebahas mengenai Indofood CBP Sukses Makmur TBK ya teman-teman, atau kodenya adalah ICBP. Jadi di sini kita akan ngebahas dia punya entry point, tentu aja dia punya harga terbaik di mana kalian bisa beli. Kemudian tentu saja kita akan ngebahas di mana sih profit takingnya, kemudian berapa harga yang potensi didapat sama si ICBP-nya. Dan kita juga akan ngebahas mengenai dia punya resiko, teman-teman. Jadi, ya, jangan di-skip videonya, tentunya kalian pengen tahu kan gimana strateginya. Dan ya, sekarang itu hari Selasa jam 12, hari Selasa tanggal 12, sorry, tanggal 12 Agustus tahun 2025, dan ini jam 7.31 pagi, teman-teman. Jadi, ya, sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman, mari kita mulai aja kontennya. Oke, jadi ini adalah fundamentalnya ICBP, tentu kalian harus baca. Dia punya IPS dasarnya itu 778, kemudian kapitalisasi pasarnya ini 100 triliun, ya 109 triliun tepatnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini dia ini jualan apa aja, ya, bisnisnya apa aja. Di sini ada noodle, ya, tentu saja Indomie, kalian tentu tahu. Kemudian ada dairy, kemudian ada snack food, kemudian ada food seasoning, ya, kemudian ada beverage. Terus untuk negara tentu saja dia ada Indonesia, kemudian dia juga jualan di Timur Tengah dan Afrika, kemudian dia ada ini other, ya macam-macam sih, di sini ada Eropa, Amerika, kemudian di sini ada other Asia, artinya ada di ya di negara-negara Asia ya. Oke, kita masuk ke dividennya. Untuk dividennya sendiri teman-teman ya dia kecil sih. Ini untuk dividen hunter, bukan perusahaan yang menarik untuk dibeli ya untuk dividen hunter. Dia ini cuma ya 1% lah, bahkan nggak sampai 2%. Maksudnya nggak sampai 2,5%. Jadi untuk dividen hunter aku pikir ICBP kalian bisa skip. Terus kita lihat teman-teman, nah ini aku jarang bahas karena menurut aku ini tuh setiap orang punya referensinya sendiri-sendiri teman-teman ya. Kalau aku sendiri ya, kalau kita lihat ini price to book ratio ya, kalau kalian lihat em, ya di sini kan kalau kalian lihat ini dia rata-rata itu di atas 3 ya. Bahkan yang paling kecil aja itu dia di 2,98, dan sekarang saat ini itu posisinya ada di 2,29 ya, 2,29 ya, benar. Jadi dia consider murah teman-teman. Kemudian kalau kita lihat revenue per saham, ini artinya teman-teman harga penjualan saham itu per lembarnya tinggi teman-teman. Jadi kalau kita lihat dia punya revenue per share atau penjualan per lembar saham itu terus meningkat, artinya perusahaannya ini tetap bisa jualan, barang yang dijual tuh laku keras teman-teman. Kemudian untuk EPS-nya ya, earning per share-nya tadi kayaknya udah aku bahas, itu ada di 700 ya. Nih kalau kalian mau lihat EPS-nya, earning per share-nya nih, EPS dasar dari 778. Kemudian dia punya PE, price to earning ratio. Ini setiap orang juga punya ininya masing-masing ya. Dia ada di rata-rata, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ada di paling kecil itu di 15%, dan sekarang itu ada di ada di 12 ya, 12,01. Ini artinya juga murah teman-teman. Terus gross margin, kalau kita lihat gross marginnya dia, mana gross margin? Gross marginnya itu ya relatif stabil ya teman-teman. Jadi oke. Terus untuk EBITDA-nya dia terus mengalami peningkatan. Jadi ya perusahaan ini oke teman-teman. Ya siapa yang nggak tahu ICBP ya, yang nggak tahu Indomie. Semua orang tahu.
Dan tentu saja sekarang saatnya, artinya apa? Maksudnya yang mau bilang adalah ini, kita akan masuk ke, ininya, ke dia punya, chart. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ya, ini kita masuk ke 1 bulan dulu supaya kalian bisa lihat posisinya ada di mana. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya di sini start dia naik ke atas, dia sempat rally di sini, sempat apa tuh sideways di sini, sorry. Kalau rally itu naik ke atas maksudnya. Jadi dia rally ke atas, sideways, rally lagi, terus dia ada koreksi sedikit, rally lagi naik, terus dia turun lagi ke bawah, koreksi, rally terus ke atas, ngegaspol, terus di atas dia koreksi ke bawah, sempat naik ngegas sedikit, terus dia koreksi lagi ke bawah. Artinya sekarang posisinya lagi di murah dan itu berbanding lurus dengan tadi ya yang kita sempat bahas di awal. Jadi sekarang kita masuk ke weekly. Nah, untuk weekly sendiri teman-teman, kita bisa lihat polanya lebih jelas ya. Di sini dia turning point, kemudian turning point ada lagi di atas, dia turun ke bawah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, mentok di atas, dia terus turun ke bawah. Di sini ada dia sempat mau turning point naik ke atas, kemudian di bawah di atas ini dia mentok ke atas, kemudian dia turun ke bawah. Dan sekarang adalah saatnya di mana kita mau entry, teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman tahu ya, aku tuh nggak terlalu suka kalau misalnya harganya sama harga tempat orang buang itu di sini, itu dekat, teman-teman. Tapi di kondisi ICBP ini agak unik, teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini aku akan zoom ke kira-kira 1 jam. Nah, ini di perdagangan siang itu tiba-tiba ada kedutan naik ke atas gitu, teman-teman. Ya, tiba-tiba saja ada orang yang borong naik ke atas. Dan ini artinya teman-teman yang bisa bikin harga itu naik ke atas itu pasti pemborong gede, teman-teman. Dan tentunya dia tidak mau harganya akan turun. Walaupun ini jaraknya ke bawah ini, kalau aku nggak salah sekitar 2% ya. Kita lihat ya. Nah, ya benar ya, sekitar 2%-an lah ya ke bawah sini. Ya sekitar 2% lah ya. Ya, sekitar 2% dari opening. Jadi, dia pasti nggak mau harga itu terus turun ke bawah. Karena kalau dia mau lepas ke bawah itu, start dia beli kan di sekitar sini ya. Kalau dia, start dia beli itu di sini. Nah, mana dia? Nah, start dia beli kan di sini kan harga naik. Nah, dia tentu nggak mau kehilangan 5% ya. Konyol-konyolan nggak mau. Tapi mungkin aja gitu loh. Karena mungkin dia mau supaya orang beli juga di sini, kalaupun harganya dia naik, ya orang ini modalnya banyak teman-teman, jadi dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau gitu loh. So kita nggak tahu strateginya dia seperti apa, tapi menurut gua dia nggak mungkin mau harganya turun. Tapi kalau misalnya dia modalnya sangat-sangat banyak, maka ada kemungkinan teman-teman dia akan hari ini mungkin dia akan biarin ICBP turun, mungkin bahkan sampai nembus level monthly aku, kemudian dia akan turun ke bawah dulu sebelum akhirnya digoreng naik ke atas gitu loh. Bisa kayak begitu atau bisa dia ya dia nggak mau terus digaspol ke atas. Dan sekarang posisinya adalah teman-teman, tergantung kalian tipikal yang seperti apa. Apa kalian orang yang pemberani atau bagaimana. Tapi kalau aku lihat ya teman-teman, ini sih untuk entry di harga ini sih cukup oke teman-teman ya. Karena menurut aku ICBP kayaknya Indonesia bubar pun dia makan masih ada gitu loh. Karena siapa yang nggak makan Indomie, please, come on, ayolah teman-teman. Jadi ya seperti itu, oke. Jadi ya kalau kalian mau entry di sini oke teman-teman, karena ya yang tadi aku bilang di sini tuh tiba-tiba ada kedutan yang cukup mengejutkan dan tiba-tiba break makan siang kalau aku nggak salah, tiba-tiba ada yang naik jadi ya ini bisa dipertimbangkan untuk beli di harga 94 9425 sampai di 9375. So harga itu cukup oke untuk dibeli. Itu adalah harga yang bisa gue bilang pemberani, tapi untuk saat ini mungkin gue bilang ini harga pembelian yang paling tapi jangan masuk langsung all in ya. Kalau gue selalu bilang jangan langsung all in. Di sini kalian mungkin bisa lebih sedikit agresif di ICBP.
Kemudian untuk zona moderat ini zona yang aku paling seneng sebenarnya, tapi untuk ke sini kayaknya aku mungkin aku akan sedikit lebih agresif untuk ICBP. Tapi kalau kalian orang yang mau tetap moderat ya, kalian bisa beli di sini di 9.000 sampai di 8.825. Kemudian di sini ada untuk zona para defensif ya, yang lebih menunggu defensif, itu bisa beli di 8.700 sampai di 8.750. Dan ingat kalian harus siap-siap untuk cut loss kalau just in case ICBP tiba-tiba jebol ke 8475 gitu loh. Kalau udah di bawah situ ya menurut aku dia akan terus turun ke bawah dan mungkin akan ke 8.150-an. Jadi ya tergantung kalian tipe kalian seperti apa. Dan ini aku akan flash bahas Excel-nya aja teman-teman, ini ICBP. Kalau kalian itu punya uang 10 juta untuk belanjain ICBP, maka keuntungan kalian kalau kita jual tadi di 9.900 ya, walaupun gue yakin banget ICBP itu bisa tembus ke easy ke 10.500, tapi menurut aku untuk take profit pertama di 9.000-an ya, 9.900-an lah ya, take profit pertama gitu loh, supaya begitu harga naik ke atas, di sini terus dia koreksi ke bawah, kan kalian tetap dapat untung gitu loh. Tapi begitu naik ke atas ya udah dapat untung sedikit di sini, naik lagi kan dapat untung lagi lebih banyak lagi gitu loh. Jadi ya strateginya seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini keuntungannya ya, potensi keuntungannya kalau misalnya kalian all in itu memang kecil. Kalau sekali lagi ya, ini di 9.900, walaupun gua yakin banget bisa ke 10.500 at least. Dan ya zona zona keuntungannya itu bisa 5% kalau di 9.900 kalau kalian all in. Kalau kalian sorry. Ya, kalau kalian ini tadi aku agak cegukan. Ya, keuntungannya bisa 5% kalau misalnya zona 2, kalau kalian itu defensif, moderat itu kalian bisa dapat 11%, dan kalau misalnya kalian defensif itu tentu aja jauh lebih besar 14,30%, dan kalian bisa lihat resiko kerugiannya di sini ya teman-teman. Kalau kalian agresif itu kerugiannya bisa sampai 9%, kalau kalian itu moderat itu kerugiannya 4%, dan kalau kalian defensif itu kemungkinan kerugiannya itu 1%. Sekali lagi ini kalau all in ya. Sementara kalau misalnya kalian diversifikasi, kalian bisa memaksimalkan potensi keuntungan gitu loh teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat sendirilah di sini ya. Memang sih untuk ICBP sendiri gue saranin lebih kepada agresif sih teman-teman. Kenapa? Karena satu, siapa yang nggak makan Indomie? Nomor satu. Nomor dua, ya ini perusahaan grow, maksudnya tetap terus banyak orang yang beli gitu loh barangnya, dan ya mereka terus berinovasi. Jadi ya itu aja dari aku. Aku sangat merekomendasikan untuk mungkin sedikit agresif di ICBP. Sekali lagi tentu kalian harus memperhitungkan kerugian-kerugiannya juga, dan kalian harus mengenal diri kalian. Oke, jadi gitu aja dari kita dari Cuan Insider, dan ya thank you yang udah nonton, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Dadah.